Oke, kali ini kita sama-sama belajar tentang unit Komatsu Wheeloader WA 480 atau 480. Tapi sebelum mengoperasikan unit, pastikan kita mengecek alat dulu. Sekarang kita turun untuk pengecekan alat biar aman, atau disebut dengan P2H. Ntar helmnya. Pastikan ketika turun unit, body contact point ini saya kantongi dulu ya, biar aman. Ketika turun menghadap ke unit biar aman semuanya. Pastikan yang paling biasa, yang paling utama ketika kita operasi untuk pelumasan, kita cek oli engine. Oli engine ada di sini. Nah, ini kita bersihkan dulu. Ini ada high dan low. Pastikan oli engine berada di garis high dan low. Kalau kurang, untuk sistem pelumasan juga kurang maksimal dan berbahaya. Tapi kalau kelebihan dari garis high, performa mesin tidak maksimal. Nah, ini ada di garis antara high dan low ya. Garis high dan low. Kalau melebihi high, jadi putaran mesin itu akan semakin berat. Setelah itu lain-lain, kebocoran yang lain. Ini kemarin sempat rusak turbonya karena terlalu lama idle, jadi ada kebocoran pada turbo. Ini untuk yang sebelah kanan ya. Jadi ini untuk, kalau ini untuk aki tadi udah saya cek aman semuanya. Unit nggak pernah dicuci guys. Unit untuk bersama-sama. Yang sebelah sisi kiri dari order kita lihat bersama-sama. Nganceng guys. Nah, gini aja. Nah, di sini ada alternator untuk kita bel. Kita lihat periksa aman atau enggak. Sebenarnya kalau pakai tangan ini ya minimal ginilah, kita dorong maju, tapi kan ini untuk pengencangan aman. Kita lihat semuanya, ini ada kebocoran atau enggak. Dan ini kemarin ada kebocoran dari ini pipa yang ini kan yang bagian atas ke turbo itu kebocoran, jadinya asapnya berwarna putih. Untuk tenaga sangat loyo. Ini juga sama, dalam sini juga ada aki atau baterai ya. Untuk mesin seperti itu. Kemudian kita cek oli transmisi di sini, lokasinya sini sama, juga ada high dan low. Kita lihat. Nah, ini kelebihan guys, mungkin mekaniknya mau menguras, terlalu ribet. Hehe, maaf mekanik, apa adanya ngomongnya, susah kali tutup. Kemudian lain-lain seperti tekanan tayar ya seginilah. Aku ya gini, tinggiku 175 ya, ini segini. Kemudian ada keretakan tidak untuk attachmentnya. Kita lihat attachmentnya ada keretakan atau tidak. Tadi pagi sudah di greasing biar pelumasan tidak aus untuk attachmentnya. Seperti ini kemarin sempat aus, terus diperbaiki.
untuk bucket. Ini ada dump truck, nggak kuat dumping guys. PTO nya error. Nah, maaf kalau medok orang Jawa. Ini untuk sini aman semuanya. Dari hosesnya pasti ya aman lah. Terus di sini ada hidroliknya. Duh, naiknya susah ini. Saya kantongi dulu biar 3 body contact point. Safety-nya begitu. Nah, naik. Ya, maaf, saya tutup kameranya. Nah, untuk oli hidroliknya di sini. Nah, ini masih penuh. Pastikan, nah ini kan masih penuh. Jadi masih siap untuk dioperasikan. Ya, untuk kita turun dulu. Kita tutup dulu guys. Aku tutup dulu. Ya, ngeblur ya. Ini nyepit, ini ada jepitannya, nih harus dibenerin dulu. Nah, setelah itu kita cek semuanya aman. Untuk hosesnya, ini hosesnya banyak segini guys. Kita naik lagi untuk pengecekan. Cukup. Nah, setelah itu tanganku kotor. Untuk pengecekan alat yang paling utama itu oli engine. Karena kalau oli engine sampai kurang, fatal, akibatnya fatal. Nanti kan ntar aku kecilin dulu radionya. Nah, untuk pengecekan yang paling fatal oli engine, yang paling utama ya, kalau pengecekan oli engine, air radiator. Tapi di air radiatornya aman, tapi ini sensornya error guys. Pagi sudah saya isi. Nah, kita mengenal lebih untuk bisa begini ya. Engine on. Kita mengenal dari panel-panelnya dari sebelah kiri. Sebelah kiri ini masih netral ya. Untuk transmisi itu kita bisa menggunakan auto atau manual, tergantung kita mau pakai apa. Ini untuk biasanya saya pakai auto, tapi kalau lagi jenuh biar konsentrasi penuh itu pakai manual. Kemudian ini ada high, kelihatan ya, high. Ini ada high dan low. Untuk transmisinya itu untuk kecepatan dari unitnya ada high dan low. Ini nanti kalau ada kesalahan dalam penjelasannya mohon dikoreksi ya. Ini ada F itu front, itu untuk maju ya. Kemudian netral, R rear atau dalam bahasa Indonesianya mundur. Ini ada gigi 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada panel netral. Dan di sini ada ekonomi. Ini jarang digunakan sih, jarang keluar nih soalnya. Lupa saya dulu waktu training. Ini P power ketika kita gunakan switch power. Nah, itu ini akan hidup dan tenaganya akan lebih. Kemudian ini ada apa ini? Preheating itu untuk memanaskan mesin, tapi untuk di sini nggak terlalu perlu sih, soalnya kan suhu udaranya juga nggak terlalu dingin, jadinya nggak perlu dipanaskan dulu.
Kalau ini cocoknya untuk ini yang di cuaca bersalju-salju atau minus-minus derajat. Ini ada panel oli transmisi. Ya oli transmisi. Ini air radiatornya masih aman. Ketika ini kalau air radiator sampai menuju merah itu overheat. Nah, ini diusahakan middle idle atau setengah gasnya setengah, biar ini bisa tetap sirkulasi turun. Kalau nggak mau turun baru kita cek apakah ada kesalahan pada unit tersebut. Nah ini untuk kecepatan cuma sampai 40, nggak sampai guys, maksimal paling 30. Kemudian ini ada lampu jauh, lampu tembak. Ini ada sein kanan, sein kiri. Kemudian nah ini E1 coolant low, ini sensornya yang error guys, tapi untuk air radiator tadi pagi sudah saya cek aman. Ini aduh nggak fokus, kali 100R atau M, yang artinya itu ketika kita intinya RPM. Oh iya ya, ini berarti kalau kita berjalan di angka 10 dikalikan 100 berarti putaran mesinnya itu 1000 RPM, 1000 putaran per menit. Terus ini untuk panel tekanan oli hidrolik, ini fuel filter, ini apa ya, das indikator kayak sih, lupa maaf. Kalau ada yang tahu mungkin bisa ditambah ya. Ini untuk baterai, kalau untuk pengisian ada yang abnormal bisa cek di sini, bisa kelihatan di sini. Ini kalau untuk servis buku. Ini untuk membersihkan mesin. Ini untuk membersihkan mesin dengan kipas yang ada di mesin belakang situ. Ini kalau semisal ada malfungsi, semisal ini kan mesin nggak hidup ya, kita majukan ke gigi maju, ini pasti akan hidup loh kan, hidup toh, karena malfungsi tidak seharusnya dihidupkan. Kemudian ini kalau lupa aku, yang tahu mungkin bisa ditambahi. Ini tekanan oli engine, ini untuk level oli engine. Ini air clogging lamp atau filter udara. Ini apa tuh ya, lupa aku. Ini tentang oli transmisi kurang. Nah ini level air radiator, ini kan sensornya error, tapi tadi waktu saya cek masih penuh. Ini untuk parking brake. Nah ini kalau parking brake kan kalau posisi mesin mati ya nggak bisa, nggak fungsi. Ini kan harusnya parking brake-nya ini. Dan ini steeringnya seperti biasa, tapi pakai tangan satu doang, tangan satu aja. Kemudian ini ketika kita netral mundur. Nah ini kan posisi mesin nggak hidup, ini maju tinggal kita depankan. Kemudian ini ada wiper ini posisi off ya. Kalau ini kalau ini kita putar yang putaran ini untuk wiper depan. Coba kita hidupin. Ya, intern itu untuk putarannya terjeda-jeda. Begitu. Ini ada mekanik. Suatu nganu wae sing wis tak gris, sing gris isi ulang iki lho. Gris manual. Heeh. Entek nang sisi kiri iki. Nek mek digris ya ora apa-apa jane. Keles lho, keles. Lah ya makane. Lah iki mau iso tak manual soalé, kan ono manuale.
Yo, sing utama. Yo. Ada mekanik datang nih pakai ya seperti inilah. Kepiye? Ora apa-apa. Nenggon sing kiri kene. Heeh. Ya nenggon sing apa? Sebelah ngisor kiri iki lho. Sorry guys, terjeda. Mau iso tak grising soalnya. Ngisor iki ya, Mas. Entek e. Mau iso geser delok kok. Sorry guys, terjeda. Nah, tadi sampai mana ya? Ini intern tadi ya, intern. Terus ini kecepatan 1, ini kecepatan 2. Intern itu putaran cuma gerak set ya, pasti kalau yang udah punya mobil atau ini lah kalau ini tahu. Terus ini kecepatan 1 lebih gini, kalau kita putar kedua lebih cepat. Ya seperti itulah. Terus ini yang belakang ini kalau ini apa? Tekan gitu ya. Yang belakang ini washer belakang. Ini enggak usah dihidupkan lah. Ini washer depan. Terus ini untuk kecepatan gigi. Persnelengnya bahasa Jawanya. Untuk gigi ini BK 1 2 3 4 untuk kecepatan giginya. Untuk ini tuh. Ini lampu kabin depan, ini yang belakang. Terus ini lampu jauh, lampu utama yang tadi saya hidupin untuk monitor di sini. Oke. Terus ini untuk lever. Ini untuk lever boom, ini untuk bucket. Ini untuk locknya. Ketika sudah selesai operasi kita taruh sini biar lebih aman. Kalau operasi kita geser ke kanan. Kemudian ini yang tadi ini high dan low. Ketika kita menggunakan tenaga yang lebih kita bisa pakai high. Terus ini transmisi auto ya, automatic. Terus ini kita kalau mau pakai manual kita tinggal taruh ke manual. Jadi untuk transmisi udah manual. Terus ini kalau kita rem itu bisa netral sendiri, atau ketika kita rem itu kalau ini dihidupin ini langsung kita ngerem juga, transmisi juga netral. Terus kalau ini kita matikan transmisi, ketika kita rem transmisi enggak netral tapi ngerem gitu. Intinya kalau ini dihidupin ngerem sambil transmisi netral, kalau ini dimatiin cuma ngerem saja nggak bisa netral gitu. Terus ini power dan ekonomi, ini untuk membersihkan tadi kipas yang ada di engine ya, seperti ini semua sih. Untuk belakang sajadah buat sholat P2H. Ini musik kecil-kecilan biar nggak jenuh. Udah semuanya kita tutup kabin. Tadi sempat terganggu mekanik jadi juga lama. Nah, pastikan ketika kita hidupin engine kita klakson 1 kali, prosedurnya begitu. Hidupin. Nah, ketika mau operasi kita setting posisi tempat duduk dulu dari bawah sana. Ini untuk settingannya juga udah pas di badan saya biar nyaman, kita kerja nyaman. Nah, setelah hidup harusnya prosedurnya ya, tapi tadi pagi udah saya lakukan. Ketika kita menghidupkan mesin kita harus walk around, kita cek sekitar dulu apakah ada kebocoran mesin atau gimana gitu. Tapi tadi pagi udah saya cek sudah aman. Nah, kita coba ini untuk parking brake-nya. Nah, ini parking brake kalau diposisikan ini, nah ini enggak atau tidak terparking brake lah bahasanya. Susah banget aku ngomong.
Ini kalau ini parking brake. Ini kalau parking brake kita posisikan maju, loh, harus dimatikan dulu. Kemudian ini untuk boom, loh, sebelah kanan boom ya. Kalau kita tarik itu naik, boomnya naik. Kalau kita turunkan, boomnya turun. Mainnya cuma ini aja, 3 jari aja, 3 jari. Kalau nanti sama HT ya kita sambil main HT gini, sambil mencet HT. Kemudian ini untuk bucket ya. Kalau bucket ini seperti gini aja. Kalau kita tarik set ya, itu bucket pasti akan ke sini. Kalau kita dorong, bucket akan menjauh. Simpelnya seperti itu. Kemudian kita coba untuk jalan. Tadi ada yang dibuka, nggak bisa buat jalan guys. Mungkin bisa lain waktu untuk video selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, hanya sekedar sharing saja untuk video ini ya. Yang lainnya ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih kalau menonton untuk sama-sama belajar wheel loader 480 Komatsu. Terima kasih. Ini untuk AC biar dingin guys. Iya, ini untuk AC. Jadi kita kerja di dalam ruangan ber AC biar nyaman. Oke, sekian, terima kasih.